dari mahasiswi Akbaria Penas 21 Maros, kelompok 1 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ilmu Gizi dengan dosen pengampu Ibu Rahma SGZ MSI. Terdiri dari 6 anggota kelompok, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Peran Ilmu Gizi dengan Keperawatan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kelompok kami mengenai peran ilmu gizi dengan keperawatan. Nah, teman-teman, sebagai makhluk hidup, manusia wajib makan untuk dapat bertahan hidup. Makanan yang kita makan kemudian akan dicerna oleh organ tubuh guna menyerap zat-zat termasuk gizi ke dalam tubuh. Gizi yang dipelajari melalui ilmu gizi inilah yang memastikan fungsi tubuh mampu berjalan sebagaimana mestinya. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian ilmu gizi. Apa sih pengertian ilmu gizi itu? Sebenarnya banyak sekali ahli yang mendefinisikan berbagai istilah dalam ilmu gizi. Salah satunya yaitu menurut Ida Purnamawati, Diana, dan Cahyo. Gizi dapat diartikan sebagai salah satu komponen yang membangun untuk tubuh seorang manusia. Menurut mereka, gizi adalah zat yang memiliki berbagai fungsi untuk kelangsungan hidup manusia. Di antaranya berfungsi untuk meningkatkan proses pertumbuhan, menjaga dan memulihkan jaringan tubuh. Jadi, ilmu gizi atau biasa disebut dengan nutrition science adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Ilmu gizi juga dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan, dan penyediaan informasi, asupan atau makanan yang mengandung nutrisi tinggi, dan juga pola makan yang sehat. Selain itu, kita juga akan mempelajari pemrosesan makanan, penyimpanan, budaya makanan, serta metode pemasakan. Nah, seseorang yang bekerja di bidang ilmu gizi itu juga disebut dengan nutrisionis. Selanjutnya, mengapa kita penting mempelajari ilmu gizi? Yaitu karena untuk menetapkan kebutuhan gizi yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan di masyarakat secara luas anak-anak dan lansia atau pasien penyakit tertentu. Ilmu gizi ini juga mampu mengidentifikasikan permasalahan gizi yang timbul dalam suatu kelompok, lalu menyusun program untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kesemuanya itu demi meningkatkan derajat kesehatan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yuliana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Dewi Muknisadi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat gizi serta fungsinya. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan atau metabolisme. Gizi juga dapat diartikan sebagai salah satu komponen yang membangun untuk tubuh seorang manusia. Baiklah, pada slide kali ini
saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai fungsi zat gizi. Fungsi zat gizi ada 3. Yang pertama untuk menghasilkan energi, yang kedua membangun dan memelihara jaringan, ketiga mengatur proses-proses kehidupan. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi dipaparkan oleh rekan saya Yuliana yang membahas apa pengertian zat gizi serta apa saja fungsi dari zat gizi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan membahas faktor yang mempengaruhi zat gizi dan bagaimana hubungan ilmu gizi dengan keperawatan. Nah, bisa teman-teman lihat beberapa faktor yang mempengaruhi zat gizi, diantaranya ada jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, iklim, serta aktivitas fisik. Nah, selanjutnya teman-teman pasti berpikir, apa sih hubungan ilmu gizi dengan keperawatan? Yuk simak video berikutnya. Di sini teman-teman sendiri bisa lihat, dalam dunia keperawatan, ilmu gizi sangat penting karena keperawatan adalah profesi kesehatan yang berfokus pada perawatan pasien yang sakit, rentang, atau membutuhkan perawatan yang khusus. Nah, pasti teman-teman bertanya, apakah ilmu gizi dan keperawatan itu saling terkait erat? Jawabannya iya teman-teman, karena keduanya memiliki fokus pada kesehatan dan kesejahteraan pasien. Ilmu gizi berbicara tentang nutrisi dan makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Sedangkan keperawatan berbicara tentang perawatan pasien secara keseluruhan termasuk nutrisi untuk memastikan kesembuhan dan kesejahteraan pasien. Sebagai perawat, seringkali berperan penting dalam memantau asupan makanan pasien, baik melalui pengkajian nutrisi yang dilakukan saat pasien masuk rumah sakit, maupun melalui intervensi selama pasien dirawat di rumah sakit. Nah, perawat juga harus memastikan bahwa pasien memenuhi kebutuhan nutrisi yang adekuat selama perawatan mereka, sehingga pasien bisa pulih dengan cepat dan menghindari komplikasi. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya rekan saya yang bernama Ananda Julia Atira yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana hubungan ilmu gizi dengan keperawatan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Saudari Nitya mengenai hubungan ilmu gizi dengan keperawatan. Keperawatan juga memainkan peran penting dalam mencegah malnutrisi pada pasien yang tidak mampu makan atau memiliki kondisi kesehatan yang membatasi asupan makanan. Keperawatan juga terlibat dalam memberikan pendidikan tentang nutrisi dan makanan yang sehat kepada pasien dan keluarga mereka, serta mempromosikan pola makan sehat dengan gaya hidup yang aktif untuk memelihara kesehatan dan mencegah penyakit kronis. Jadi teman-teman, kemampuan perawat untuk memahami konsep dasar ilmu gizi juga memungkinkan mereka untuk memberikan edukasi yang berkualitas tentang nutrisi dan makanan yang tepat untuk pasien mereka, serta memastikan bahwa pasien menerapkan hal-hal yang dipelajari untuk mempertahankan kesehatan mereka setelah keluar dari rumah sakit. Dalam beberapa kasus, ilmu gizi dan keperawatan bahkan dapat berkolaborasi untuk merancang diet khusus, seperti diet rendah garam atau diet khusus untuk pasien dengan diabetes atau penyakit jantung. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ilmu gizi sangat penting bagi perawat untuk memastikan bahwa pasien mereka mendapatkan perawatan terbaik dan pemulihan yang optimal. Menurut Menteri Kesehatan kita, Pak Budi Gunadi Sadikin, ialah cara terbaik untuk mencegah stunting dengan memenuhi atau menjaga gizi ibu saat hamil, karena resiko terbesar bayi stunting itu disebabkan oleh ibunya. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan kita menghimbau untuk lebih memperhatikan gizi ibu hamil untuk memenuhi gizi dan zat besi pada janin. Baiklah, itulah pemaparan dari Menteri Kesehatan kita, Pak Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud gizi buruk pada ibu hamil? Nah, gizi buruk pada ibu hamil adalah kondisi di mana ibu hamil kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan janin yang sehat. Selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri gizi buruk pada ibu hamil. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu kekurangan berat badan atau tidak mencapai kenaikan berat badan yang cukup selama kehamilan. Kedua, kurangnya energi dan kelelahan yang berlebihan.
Ketiga, sering sakit karena daya tahan tubuh yang rendah. Keempat, anemia atau kekurangan zat besi. Kelima, keterlambatan pertumbuhan janin. Keenam, resiko persalinan prematur. Dan yang terakhir, masalah dengan produksi susu pada saat menyusui. Jika ibu-ibu sekalian mengalami tanda-tanda gizi buruk tersebut, segera konsultasikan kepada ahlinya. Itulah sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya mengenai penyebab dan cara mengatasi gizi buruk pada ibu hamil akan dijelaskan oleh rekan saya Virayanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Andi Fadlia Awalia, di mana penyebab gizi buruk pada ibu hamil dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, pola makan yang tidak sehat dan tidak seimbang. 2. Kelaparan atau kurang makan. Yang ketiga, gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Yang keempat adalah masalah kesehatan yang menghambat absorpsi nutrisi. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu konsumsi alkohol dan rokok. Baik, yang terakhir, cara mengatasi gizi buruk pada ibu hamil adalah dengan meningkatkan asupan nutrisi melalui yang pertama, konsumsi makanan sehat dan seimbang termasuk protein, kalsium, zat besi, asam folat, vitamin D, dan vitamin B12. Yang kedua, konsumsi makanan tinggi serat seperti sayuran hijau dan buah-buahan. Yang ketiga, menjaga berat badan yang sehat dengan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Yang keempat, menghindari makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi seperti makanan cepat saji atau makanan yang diolah secara tidak sehat. Yang kelima, mengonsumsi suplemen yang direkomendasikan oleh dokter atau ahli gizi. Yang keenam, berolahraga secara teratur dan memperhatikan waktu istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketujuh, berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi secara teratur untuk memantau kesehatan dan nutrisi ibu hamil serta janin. Jadi kesimpulannya adalah ilmu gizi dan keperawatan saling terkait erat karena keduanya memiliki fokus pada kesehatan dan kesejahteraan pasien. Ilmu gizi berbicara tentang nutrisi dan makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Sedangkan keperawatan berbicara tentang perawatan pasien secara keseluruhan termasuk nutrisi untuk memastikan kesembuhan dan kesejahteraan pasien. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai peran ilmu gizi dengan keperawatan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk diri kami dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.